Terus ngomong-ngomong kan kemarin sempat itu tuh viral tuh ya di media sosial The Last of Us tuh. Oh iya itu ya. Gimana tuh Om tuh? Nah itu unik. Jadi saya ada syuting di Hawaii. Saya bikin videonya dan dua minggu kemudian saya dikabarin lagi. Selamat, kamu bisa gabung sama kami. Wih. Saya baru tahu kalau ini proyek besar betul. Kamu tahu nggak? The Last of Us ini ditungguin satu dunia. Baru saya kaget. Baru saya googling tuh Last. Oh ternyata dia game yang sangat terkenal. Iya, benar. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Ya, balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini J Podcast kedatangan tamu spesial, seorang seniman, seorang aktor, tapi mungkin belum kenal atau lupa siapa dia. Ini dia, kita sambut Mas Yayu Unru. Hey, wow. Apa kabar? Baik. Om Yayu sehat ya? Ya sehat. Andi Wahyudin Unru. Ya, nama di kampung. Nama di kampung ya. Dari Makassar pasti. Dari Makassar, Bugis. Ya. 4 Juni 1962. Ya. Gemini. Gemini. Itu orangnya suka labil ya Om ya? Iya. Apa ya? Tapi ada dua. Kalau Gemini itu biasanya ada dua kepribadian. Tapi dominannya ada yang extrovert, ada yang introvert. Nah, extrovert tuh yang rata-rata kayak Bung Karno, cerdas. Kalau saya yang bagian pemalunya. Wah, bisa aja nih Om Yayu nih. Saya pemalu. Aduh, Om Yayu lagi sibuk apa nih Om Yayu hari ini? Ya ngajar, banyakan ngajar, juga sekali-sekali syuting. Kalau diajak syutingnya kita syuting. Ngajarnya kadang-kadang di kelas, di KJ, terus kadang-kadang coaching buat film. Oh gitu. Ya, nyiapin aktornya sebelum syuting. Iya. Kalau ngajar di KJ ngajar apa nih? Saya ngajar olah tubuh. Olah tubuh. Tapi olah tubuh saya lebih dekat ke seni perannya gitu. Jadi panjang lah ceritanya kalau kita ngomongin tentang tubuh. Gitu. Soib Jakus tahu nggak olah tubuh? Taunya olahraga doang kan? Ada. Ini kita ngobrol sama aktor yang di Indonesia nih cukup senior ya? Ya nggak juga ya. Mulai karir tahun berapa? Saya masuk IKJ tahun 82, tapi mulai main film itu tahun 85-an apa 84 main film, tapi nggak langsung film nggak. Film lama karena zaman dulu kan memang apa ya? Ya 85 saya masuk film, terus 86 kan nggak kayak sekarang yang bisa ikut di satu tahun bisa ikut 3-4 film. Zaman dulu tuh satu tahun satu film kayak gitu. Jadi makanya filmnya juga nggak banyak amat. Itu udah lulus belum? Belum. Justru belum lulus udah. Iya, belum. Main film ya? Nah uniknya saya kuliah di IKJ kan waktu itu zamannya kan masih belum ada S1 ya, baru D3. D3 betul. D3 aja saya selesainya 10 tahun. Wow. Saya kok nggak di DO gitu ya. Yang lain-lainnya pada kena DO karena kebetulan saya setiap mau ujian itu dapat kesempatan untuk keluar negeri gitu. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba mentas luar negeri, dapat stipendium, banyak gitulah, banyak bawa grup ke Jerman kemana. Jadi saya, saya nggak di DO, tapi mungkin karena itu ada prestasi di luar sekolah ya. Betul, bawa nama baik kampus kan. Ya, itu dah. Nah nanti sesudah 10 tahun almarhum Mas Ena Utoyo guru saya bersama dengan almarhum Mas Didi Petet bilang gini, enggak kamu harus selesai. Saya udah malas-malasan kuliahnya. Akhirnya ya harus ujian juga ya. Jadi 10 tahun ujian lulus, terus sudah ikut almarhum Mas Didi, Mas Ena kemana-mana bantuin ngajar di luar. Suatu waktu kemudian saya harus balik di kampus lagi untuk ngajar. Tahun 2004 mulai aktif ngajar lagi. Tapi uniknya waktu itu saya masih D3. Asisten saya S1. Akhirnya orang-orang bilang nggak bisa kayak gitu, mas asistennya S1 kamunya D3. Iya. Akhirnya saya sekolah lagi. Sekolah dikaji lagi. S1 gitu. Selesai S1. Begitu selesai S1, asisten saya udah S2. Wah. Ya jadi
Kejar-kejaran Kapan? dong, kejar-kejaran. Terus, waduh, saya disuruh sekolah lagi, udah sekolah lagi S2. Nah, Begitu selesai S2, saya ancam nih asisten saya, jangan sekolah lagi lah, capek saya ngejar kamu gitu. Bener, Sampai bener. sekarang ya udah, asisten saya tetap S2 ya. Terus kalau sampai S3, waduh selesai saya. Karena saya udah cukup tua juga buat ambil S3 gitu. Oh iya. Iya. Dan waktunya juga nggak banyak ya, udah banyak syuting, banyak apa gitu, banyak dibutuhkan di tempat lain gitu. Berarti D3 di IKJ, IKJ. S1 di IKJ, S2 S2-nya di IKJ juga. Di IKJ Ya, juga. di IKJ. Oh, tapi di IKJ ada S3? Belum Ya, belum ada ya. buka, gitu. Dia Buka. sampai S2 gitu. Iya. Jadi semoga nanti tonton ke depannya mungkin 1, 2, 3 tahun lagi ke depan akan dibuka S3. Tapi saya udah nggak kepikiran buat sekolah lagi. Iya. Terus ini Om Yayu, anak berapa? Anak 3. 3 ya? 3. Ada yang satu ikut? Iya, yang ya? bungsu. Ada Fatih Unru, dia aktor. Itu ceritanya juga agak unik itu. Jadi ketika saya ngajar, saya selalu ajak dia ke kampus. Sampai dia merasa itu, terus kalau saya nyutradarain teater, dia selalu ada dan dia merasa, oh saya harus masuk sini nih. Akhirnya dia dari kecil udah ikut mentas, terus ikut main film. Cuman begitu sekarang nih udah mulai selesai SMA, saya gimana mau masuk IKJ? Iya mau tetap masuk, tapi dia pengen istirahat dulu, pengen nikmatin apa ya, nggak kuliah dulu. Tapi cita-citanya itu masuk sinema. Sinema ya. Karena kalau di teater kan dia bilang, saya masuk teater, saya bilang enggak. Di teater kan kamu bisa belajar artinya dari kecil kamu udah berteater. Iya benar. Jadi nggak perlu lagi sekarang kalau mau lebih ya pilih disiplin lain aja di IKJ. Iya. Ya, ada kebetulan tertarik sama kamera, mungkin dia mau sekolah kamera kali di Sutradara kali ya, mau jadi sutradara. Enggak, dia lebih tertarik ke kamera. Oh, lebih ke kamera. Ya. Karena sebagai pemain dia banyak bersentuhan juga dengan penyutradaraan. Betul. Dia bilang saya ke kamera aja deh. Karena di kamera kan dituntut pengetahuan lebih. Betul. Kalau penyutradaraan kan ya tinggal memahami banyak tentang kehidupan, pasti nanti bisa nyutradarain. Betul. Nah, sebagai seorang aktor nih Om Yayu, biasanya kalau di lokasi syuting tuh kendalanya apa tuh? Apa ya kendalanya ya? Banyak kendala sih. Karena kita beda sistem kerjanya ya. Kita memang punya sistem kerja yang lain. Apalagi televisi. Ada banyak perbedaan gitu. Di televisi itu kecepatannya terlalu cepat banget. Jadi memang kita dituntut untuk siap gitu. Kalau di film juga dituntut untuk siap, tapi lebih nggak seperti di televisi ya, nggak terlalu terburu-buru. Itu jadi kendalanya banyak ya. Satu apa ya, kayak misalnya kita sebagai aktor ya, yang kelihatan kan aktor. Nah banyak sekali teman-teman kita yang nggak kelihatan itu menyepelekan orang yang kelihatan. Betul. Padahal dia nggak lihat bahwa kalau ini bagus, kamu juga bagus. Jadi riuh, terlalu riuh. Terlalu suara kenceng banget atau apa, dan ini kita sebagai aktor harus nahan itu sih kendala utamanya. Kebangun mood gitu gimana tuh Om kalau lagi di lokasi syuting tuh? Kan pasti kan kadang kan anak tiba-tiba minta transport lagi, istri tiba-tiba minta belanja lagi. Nah, itu gimana? Sebagai aktor sebenarnya terbiasa untuk apa ya, konsentrasinya itu konsentrasi distributif ya. Membagi konsentrasi, jadi sama kayak kita driver bawa mobil. Aktor tuh kayak gitu tuh, konsentrasinya kapan harus lihat spion dalam, spion luar, kapan masukin persneling, jadi terbiasa membagi konsentrasi. Gitu. Jadi pokoknya aktor kapanpun ketika dia sudah mulai syuting ya harus siap. Iya. Ketika on cam ready gitu ya. Betul. Apalagi kan background saya dari teater yang punya disiplin yang agak ketat. Betul. Ketat. Terus ngomong-ngomong kan kemarin sempat itu tuh viral tuh ya di media sosial The Last of Us tuh. Oh iya. Itu gimana tuh Om tuh? Itu syutingnya tahun 2001 ya. 2001 akhir ya. Nah itu unik. Jadi saya ada syuting di Hawaii. Sebelah mananya Pancoran tuh. Jadi saya dapat kesempatan main bareng dengan Rich Brian, ada rapper Indonesia yang karirnya di Amerika. Di luar ya. Terus ada PH yang pengen bikin film tentang dia. Terus di casting lah banyak orang buat jadi bapaknya. Pertama tuh
dicari yang jadi ibunya dia. Ibunya. Mereka casting lah di sini melalui online itu. Yang sasaran sutradaranya sebenarnya pengen sekali Mbak Marsha jadi ibunya itu. Marsha Timothy. Marsha Timothy. Pengen jadi ibunya Brian. Tapi udah casting, tapi waktunya Mbak Marsha ini nggak ada buat itu, jadwalnya udah padat gitu. Terus dia nonton lagi beberapa kali, si sutradaranya kan ngefans sama film Marlina si pembunuh. Dia nonton berulang-ulang. Terus saya main cuma 2 scene awal di situ, terus dia tertarik ngeliat saya gitu. Udah, kita bisa casting dia nggak? Waktu itu produser sama semua protes. Loh, dia kan laki-laki, yang kamu cari kan ibunya. Nggak, kita rubah ceritanya buat orang ini gitu. Akhirnya saya ada beberapa orang di casting juga sih, cowok-cowok laki-laki gitu, atau yang punya usia sama kayak saya. Tapi si sutradaranya pilih saya gitu. Akhirnya saya di casting online, di audisi, dan alhamdulillah kepilih. Jadi itu memang karena ya hadiah dari Allah ya, dari Tuhan gitu, yang ngasih saya kesempatan. Karena satu, kalau di barat nggak mungkin dengan gampangnya karakter diganti. Betul. Diganti ya mungkin karena Tuhan ini udahlah, ini kasih Yayu kesempatan. Dia berangkatlah ke Hawaii, syuting kita 3 bulan di sana. Selama di Hawaii makan apa tuh? Oh iya, makan ikan banyak ya, karena laut Benar Hawaii. Terus. Nah, ketika syuting, yang ngurusin saya di sana itu manajernya Mas Iko Wise gitu. Ada Mas Ryan gitu, orang Indonesia tapi tinggal di Atlanta. Dia ada juga di Hawaii waktu itu ngurusin saya. Dia lagi telepon-teleponan sama Mas Iko. Mereka ngomongin soal Kanada gitu. Saya dengar, saya nanya, itu Mas Iko ya, mau ngapain di Kanada? Mau syuting? Saya juga mau ke Kanada syuting. Saya ngebluff aja. Mendadak aja ngomong gitu. Oh beneran? Iya, bilang Mas Iko, nanti kita ketemu di Kanada, di Vancouver. Oh kapan? Saya ngasal nyablak, November. Itu waktu itu masih September ya. Masih Agustus atau September. Udah janjian tuh, udah nanti kita ketemu di Vancouver nanti. Padahal saya bohong aja sama. Nah, saya pulang ke hotel, sampai di hotel saya buka Instagram, ada DM. Pakai bahasa Inggris gitu. Dia bilang, kami lagi mau produksi di Kanada. Kayak Kanada nih, kayaknya beneran nih. Yang saya omongin tadi sore. Kamu tertarik nggak? Saya bilang saya tertarik. Ya kalau tertarik, kamu bisa kami casting nggak? Kami kasih materinya, terus kamu bikin videonya. Oh iya, siap. Saya dikasih materinya. Saya bikin videonya, dan dua minggu kemudian saya dikabarin lagi, selamat, kamu bisa gabung sama kami. Saya nggak tahu itu apa, saya nggak tahu bakal main sama siapa, terus modelnya kayak gimana, terus saya nggak tahu apa-apa tentang The Last of Us karena saya agak-agak kuper ya. Udah pulang ke Indonesia, sesudah dari Hawaii pulang ke Indonesia, ngurus dapat undangan visa, saya datang ke kedutaan. Baru di kedutaan dibilangin, tadi Bu Christine barusan kesini juga. Berarti saya main sama Bu Christine ya. Waduh, makin serius saya, serius. Udah berangkat kami, karena itu masih pandemi. Akhirnya kami harus karantina 2 minggu di sana. 2 minggu di sana. Nah, saya baru tahu kalau ini proyek besar betul. Saya udah tahu bahwa karena bayarannya memang bagus ya. Tapi saya baru sadar betul bahwa ini proyek besar banget ini. Sesudah ketemu satu aktor Indonesia, tapi yang udah lama di sana. Dia aktor Kanada, artinya dari kecil dia orang Indonesia, dia kelas 1 SD dia pindah ke sana, satu keluarga, dan ternyata dia jadi aktor besar di Kanada. Dan dia udah masuk Hollywood. Saya kenal, ini orang terkenal nih. Namanya Sharon siapa gitu. Terus saya nanya, kebetulan masih bisa bahasa Indonesia. Ketika ada kesempatan, Mbak, Bu, kok mau ikut cuman satu scene? Saya tahu kan kamu orang besar gitu. Ngapain kamu ikut mau terlibat? Dia bilang bayarannya besar, dan kamu tahu nggak
The Last of Us ini ditungguin satu dunia. Baru saya kaget, baru saya googling The Last. Oh ternyata dia game yang sangat terkenal. Iya, benar. Baru saya bilang, oh ternyata ini pekerjaan besar, betul-betul pekerjaan besar. Saya pikir bahwa gajinya besar, saya pikir di Hollywood memang gaji besar-besar ya, betul, buat orang Indonesia. Tapi baru sadar tentang The Last of Us ini sangat dikenal dan ditunggu orang dari Sharon itu. Dari Sharon itu. Itu sih. Gitulah ceritanya. Nah, ada yang unik lagi, Bu Christine kita selama di karantina. Bu Christine ini kan orang yang selalu mempersiapkan dirinya dengan baik gitu. Betul. Saya ditelepon karena kami nggak bisa ketemu ya, beda kamar. Iya. Mas Ayu, kita jangan sampai malu-maluin. Oh ya siap Bu. Gimana kalau kita latihan? Tapi kita kan bisa ketemu karena ini. Ya udah kita ngumpet-ngumpet aja. Ya udah tiap hari tuh saya nyelundup masuk kamarnya ke ibu, kamarnya Bu Christine hanya untuk latihan 3 jam sehari. Jadi kita selalu setiap jam 4 habis sholat asar saya ke sana latihan. Dan karena latihan cukup matang dengan Ibu Christine, saya nggak punya keraguan lagi ketika bekerja gitu. Jadi saya nikmatin betul gimana aktor didewain kalau di Hollywood. Dapat tempat yang bagus, masuk set. Jadi, biar biar lancar saya. Orang-orang pada ini saya cuma dalam hati tuh baca ayat kursi terus terus Mas Bu Christine, kamu ngapain? Berdoa Bu. Dan ya memang dahsyat sih doa itu ya, doa supaya ini dilancarkan dan doa keluarga, doa teman-teman semuanya lancar. Dan asiknya tuh sutradaranya tuh baik sekali. Saya nggak tahu kenapa setiap cut dan selesai syuting hari itu dia selalu panggil saya, ya yuk, saya boleh peluk kamu nggak? Oh iya, dipeluk gitu. Ya mungkin karena doa itu ya. Betul. Jadi disayangin orang. Betul. Baik ketika di Hawaii, di mana karena tiap hari berdoa selalu disayangin, selalu ketemu orang-orang baik yang pengen meluk. Betul. Saya pengen peluk kamu. Peluk. Saya bilang nggak apa sih? Mungkin hadiah Tuhan. Betul. Karena emang terkadang apa yang kita harapkan belum tentu tercapai. Iya, betul. Kalau nggak ada itu restu dari yang di atas tuh. Seru. 3 bulan di Hawaii itu ya? 3 bulan di Hawaii, terus kalau di syuting di Kanada itu 10 harian lah. Tapi kami harus ada 14 hari di karantina. Syutingnya sekitar 10 harian gitu. Soeb Jakpus udah pernah ke Hawaii belum? Paling lu pada nyobain makan jagung Hawaii paling. Syutingnya yang yang HBO itu di Calgary di Kanada. Oh, di Kanada. Yang Jamo Jaya bareng sama Chris Bryant di Hawaii. Di Hawaii. Wih. Ya, itu juga jadi hal yang menarik waktu di Hawaii karena saya tiba-tiba ketemu kayak saudara yang masih Chris Bryant. Tapi ngomongnya Indonesia atau Inggris dia? Dia Indonesia. Dia Indonesia ya? Dia baru lancar, kan dia masih belum lancar ini. Benar. Karena dari kecil di sana pendidikannya. Enggak juga. Sebenarnya dia ke Amerika itu usia 17, 18 gitu. Tapi dari kecil terlatih pakai bahasa Inggris. Karena dia memang agak-agak gokil juga. Dari kecil dia udah komunikasi di internet dengan orang-orang dunia itu pakai bahasa Inggris. Jadi agak-agak gagap dia bahasa Indonesia. Nah selama kita 3 bulan bergaul itu Indonesianya jadi lancar. Gitu. Penasaran nggak 3 bulan Om Yayu di sana ngapain aja? Setelah syuting ngapain aja? Mau tahu aja Soeb Jakpus, nggak usah tahu deh. Ya ini lanjut lagi Om Yayu. Balik lagi nih karir Om Yayu semua ini kan berarti kan nggak lepas dari awal mula Om Yayu masuk IKJ. Ya betul. Nah menurut Om Yayu sendiri IKJ itu seperti apa sih? Sebesar apa sih IKJ itu? Karena kan banyak orang tuh, IKJ, apa sih IKJ? Lu nggak tahu aja lu IKJ dah, ya kan?
IKJ itu banyak melahirkan orang-orang besar, baik dari sinema, sinematografi, seni rupa, teater, musik, tari. Saya pernah bilang bahwa seandainya saya bisa dilahirkan lagi oleh Tuhan gitu, saya mau lahirnya di IKJ gitu, saking saya cintanya tempat itu. Tapi pasti udah beda sekali zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu itu betul-betul IKJ kayak rumah. Betul. Mahasiswa boleh tinggal situ, termasuk saya. Nando juga gitu. Nando iya. Tinggal di kampus. Wah, jadi saya ngalamin betul. Nongkrong di warku tuh ya Mas. Oh iya, saya ngalamin betul tidur di situ, tinggal di situ. Ketemu banyak sahabat-sahabat ya. Prosesnya luar biasa. Sekarang memang agak beda ya, karena zamannya udah beda. Betul. Tapi saya minta sama Tuhan, seandainya saya bisa dilahirkan lagi, saya mau lahir di IKJ gitu. Biar seru lagi tuh, saya lahir lagi situ, lihat anak-anak baru gitu. Saya belajar lagi gitu. Karena asik buat saya. Asik ya. Zaman itu. Udah kayak rumah kedua ya, berarti Ya. buat Om Yagi ya. Mungkin rumah pertama karena saya jarang rumah di rumah pertama. sesudah masuk IKJ. Jadi sebenarnya saya ke IKJ itu awalnya mau masuk seni rupa. Diantar sama satu teman. Terus pas mau ngarah ke gedung seni rupa, saya lihat di teater tuh ada Bang Mucus, ada Mas Sigit, Mas Eeng lagi latihan. Ih, apa nih kok ngomong sendiri gitu ya. Saya nongkrong liatin. Terus saya bilang ke teman saya, wah enggak lah, saya mau masuk sini aja, ini apa nih? Teater. Oh udah masuk teater. Kecemplung sampai. Kecemplung. Ya, Sekarang. sampai sekarang. Iya. Dan akhirnya bisa mengabdikan hidup juga di IKJ, bisa ngajar di situ. Tapi tentang sejarah IKJ itu tahu Om Yayu tuh awalnya tuh. Oh iya ya, sedikit banyak Sedikit tahu. banyak Awalnya IKJ itu ATNI, Akademi Teater Indonesia, itu didirikan sama orang Pak Jaya Kusuma, Pak Usmar Ismail, tokoh-tokoh film. Terus banyak murid-muridnya kemudian menjadi dosen, ada Pak Wahyu Siombing. Dulu akademi dulu ya, akademi. Masuk tahun 70-an dibikin lah itu LPKJ. Iya, LPKJ. Ini mantan orang-orang ATNI yang memperkarsa itu. Oh, oke. Dan gedungnya juga masih nggak kayak sekarang. Dulu masih gabung sama kebun binatang. Serius nih? Iya, kan itu dulu tanahnya Raden Saleh yang diiniin ke pemerintah. Oh, jadi dulu masih ada kebun binatang? Ada beberapa kebun. Dan itu kan dulu kebun binatangnya Raden Saleh. Oh. Itu. Tapi jadi berkah yang bagus karena dikasih ke senimannya. Iniin ke DKI zamannya Jadilah LPKJ itu ya. Ali Sadikin. Ali Sadikin. LPKJ itu jadi tahun berapa tuh Om? 70-an. 70-an. Tapi ATNI sebelumnya. Sebelumnya udah ada ya? 65 atau 6 berapa tuh ATNI, Akademi Teater. Akademi Teater. Itu tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh lahir dari situ. Di tahun 70-an tokoh-tokoh itu banyak ngajar di situ. Nah, berubah lagi menjadi IKJ itu tahun ketika saya masuk. Tahun 82 dirubah menjadi IKJ. Nah, waktu perubahan itu banyak sekali senior-senior yang nggak setuju LPKJ diganti IKJ. Karena mereka hampir betul-betul bahwa kita bukan orang kuliah, kita ini seniman. Nah, itu kelompok-kelompok itu yang udah kita harus tetap di LPKJ, tetap. Akhirnya karena keharusan dari pemerintah akhirnya dirubah jadi IKJ. Gitu. Dan jadi orang IKJ itu juga awal-awalnya juga masih kayak nyari-nyari bentuk ya. Jadi saya selama setahun itu belajar MKDU, mata kuliah dasar umum itu dilarang injak teater luwes. Iya. Boleh ke teater luwes, begitu selesai harus keluar, diusir-usirin kita sama senior gitu. Nah, lo anak baru yang sana, oh sakit banget hati aja. Padahal pengen banget di rumah besar itu ya. Ya, tapi selama setahun tuh kita ngegelandang sih, tapi bisa akrab sama mahasiswa lainnya karena itu ya, kita kuliah bareng-bareng dan banyak udah jadi orang besar ya di dunia film. Betul. Baru itu kurang lebih gitulah, asik lah sekolah di situ. Satu-satunya di zaman itu, satu-satunya sekolah yang menurut saya kita bisa sekolah tapi bisa nyari uang juga. Di situ. Benar. Karena saya semester 3 udah bisa ngebiayain diri sendiri. Betul. Karena kita diajak sama senior buat cari uang. Iya.
Castingnya juga banyak tuh ya di situ. Nah, zaman dulu belum ada film karena maksudnya saat orang-orang tertentu aja yang bisa main film, tapi diajak senior. diajak senior tuh manggung di mana, dapat uang gitu. Kayak saya misalnya karena ikut almarhum Mas Didi Petet sama Mas Ena Utoyo, itu jobnya job pantomim, main pantomim, bantuin beliau ini, dapat uang. Jadi bisa bayar kuliah, bisa ngajak teman-teman makan, tiap dapat honor, kita ayo makan uang nih. Jadi kalau saya nyari sama Mas Didi Petet sama Mas Ena Utoyo pergi ada job gitu, teman-teman saya udah pada nungguin tuh. Oh ya, ayo pulang, ayo makan. Gitu. Bahagia banget. Oh, itu kekeluargaan banget ya. Bahagia banget di situ gitu, tuh ya. Aduh, terus jadi sekarang aja sebagai pengajar. Saya pengajar ya. Oke. Pengajar olah tubuh tadi ya. Olah tubuh. Ya. Itu mahasiswa IKJ gimana tuh, Om? Nah, rata-rata seperti sekarang nih kan ada perubahan pasti ya. Iya. Kalau dulu kan kita main ke IKJ kan orang pakai sendal. Oh iya. Oh, bebas banget ya. Sekarang lebih lebih disiplinnya agak beda. Tapi ada yang hilang dari masa itu karena kita dulu kan tinggal di situ, makan di situ, mandi di situ, dibangunin sama dosen kalau mau kuliah. Mau kuliah. Ngalamin tuh ya? Iya. Ngalamin. Sekarang kan lebih tertib ya. Selesai kuliah pulang. Itu agak beda sih mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang pengalaman hidupnya yang kurang. Betul. Sekarang konsentrasi pendengarannya kurang. Kalau pemahaman saya kan gitu. Kalau belajar yang benar itu, kalau kita orang Indonesia itu kan belajarnya bukan dari mata tapi ini mendengar. Saya bisa masuk ke kampung-kampung kemana-mana itu hanya mendengar orang tua ngobrol dengan sabar gitu. Nah, anak sekarang nggak kuat di sini, nggak kuat mendengar. Dia maunya melihat. Itu dan ini yang kurang. Kayak pernah saya suatu waktu di tahun 88, awal 88, Mas Didi ya, senior saya Mas Didi, Mas Ena bilang, yuk kamu harus ikut nyantri. Maksudnya apa? Kamu ikut sama Mas Sardono. Tapi dengan catatan kamu nggak boleh nanya. Kamu hanya boleh mendengar. Dan saya ikut selama setahun. Hanya untuk mendengar. Nggak boleh nanya. Maksudnya apa Mas? Nggak boleh. Cuma dengar aja. Kalau diajak ngobrol ya ngomong, tapi nggak boleh ada pertanyaan. Ya, saya masuk situ dan bawain mobilnya, tinggal di rumahnya, ngepel apa. Terus dibawa ke Bali, tinggal di Solo. Ngalamin betul itu selama setahun hanya untuk mendengar gitu. Jadi ini saya sangat terlatih sekali. Rasa saya dapetin dari situ semua pengalaman. Sampai pernah saya dimasukin ke wihara itu Zen Buddhis, Buddhis yang agak kuat dari Jepang, tapi itu di Solo. Itu kita ngelakuin slow motion 3 hari 3 malam dan makan cuma sekali sehari tiap jam 7 dan makannya cuma tempe, sayur gitu. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngangkat muka nunduk aja gini, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngerokok. Jadi duduk setengah jam, jalan setengah jam, duduk 1 jam, jalan 1 jam, duduk slow motion, semua slow motion. Dan itu nama meditasinya tuh Vipassana. Dan saya dapat banyak hal di situ, banyak dapat tentang kesabaran, inner monologue. Karena ini jalan terus nih, kita ngomong sama diri sendiri terus, karena nggak bisa ngomong sama diri sendiri terus. Wah, itu dahsyat sih. Kita ada 15 orang, semuanya lari, ada yang banyak lari tengah malam karena nggak mampu, yang tinggal cuma 6 atau 7 orang gitu. Termasuk Om Yayu ya. Dan ini sesudah itu kemudian saya nggak dikasih tahu bahwa itu ternyata proses itu akan dibawa ke Swiss gitu. Jadi saya sudah ikutin proses itu, terus kami dibawa lagi ke rumahnya Pak Ariska Topo yang punya Sinar Harapan. Rumahnya tuh keren banget ya, di tengah rumah ada sungai, ada sungai.
Terus kita kungkum di situ jam 1 malam dan itu dingin banget ya di Cisarua situ. Masuk, dingin banget dan itu ini buat apa nih? Ternyata latihan buat salju di sana kan Di lagi Swiss. musik di Swiss kan dingin banget ya. Betul. Dan kami nggak tahu bahwa itu akan ke Swiss. Besokannya baru oke, ayo ini uang kamu pulang ke Jakarta ya. Kamu urus paspor. Mau kemana mas? Mau ke Swiss. Ternyata proses buat ke Swiss. Itu ada rangkaiannya semua ya. Nah waktu di Swiss ketemu ada satu muridnya Mas Don juga, Mas Ardono juga yang udah tinggal di Paris. Ada 2 muridnya, Tape Sudane sama satu lagi Mas siapa gitu. Tinggal di sana dan dapat keluarga sana kan. Dipengaruhin tuh, ngapain lo pulang di Indonesia? Udah tinggal aja di sini. Ikut gua ke Paris gitu. Waduh. Bahasa saya kan nggak ini ya, nggak. Iya. Terus ditanya sama Mas Don, terus gimana? Ayo kita pulang ini. Saya enggak mas. Kamu ikut apa? Enggak. Saya sendiri gitu. Loh, kamu kemana? Saya mau ke Jerman. Kan udah deket ya. Betul. Nah kebetulan saya punya senior yang sampai sekarang saya anggap dia kakak gitu. Lena Simanjuntak. Ini dia udah punya dapat keluarga, menikah, dia tinggal di Jerman. Di Jerman. Dan suaminya punya posisi bagus di WDR, kayak TVRI-nya Jerman lah. Jadi kamu mau kemana? Saya bilang saya mau ke Mbak Lena gitu. Udah, jadi begitu pulang, udah saya ke Jerman. Jerman dalam waktu itu kan di Jerman masih bebas visa. Masih bebas visa berapa bulan gitu, 3-4 bulan. Udah tinggal di situ. Tinggal di rumahnya Mbak Lena, terus banyak juga ketemu banyak orang-orang kesenian. Nah, di situ sesudah itu setiap tahun saya ke Jerman. Oke. Dan itu nggak tahu, misalnya saya udah waktunya pulang nih. Udah pulang dulu Mbak ya. Terus Mbak Lena, ini kamu nggak bawa? Nggak, saya tinggal Mbak, tahun depan saya mau datang lagi. Beneran kamu datang? Ya, bener saya datang lagi, nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak pernah ngeluarin uang. Iya. Ada aja caranya saya ke Jerman lagi. Terus udah mau pulang lagi, ada satu tas itu yang saya selalu tinggal gitu. Mbak, saya tinggal ini ya. Kenapa emang? Tahun depan saya mau datang lagi. Dan ada 5 kali saya datang lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin karena tas itu yang saya selalu tinggal. Ada tas gitu. Saya tasnya di mana? Nggak udah. Jadi tas itu juga dikasih sama Mbak Lena. Mbak Lena bilang, kamu nggak bawa pulang ini tas? Nggak, taruh sini aja. Saya mau balik lagi nanti. Itu jadi berkali-kali saya pulang dan ketemu banyak teman yang kemudian menjadi saudara. Setiap mereka ke Indonesia pasti dia ke rumah. Karena itu tadi, karena doa mungkin ya. Saya selalu disenengin sama mereka. Ya itulah banyak itunya sampai ikut mentas di sana terus kemudian dapat stipendium atau beasiswa ya dari Goethe Institute. Saya juga berterima kasih banyak dari Goethe Institute. Saya dapat kesempatan ke Berlin, tinggal di Berlin tahun 90-an. Jadi saya ngelihat tembok Berlin runtuh tuh. Lihat. Saya ada di situ. Lihat orang-orang besar lagi konser gitu. Ini ternyata ini nyanyi nih. Ini sini nyanyi. Oke. Keren. Saya lihat tembok itu runtuh. Itu pengalaman yang nggak bisa dinilai itu ya. Betul. Banyak. Saya sendiri nggak pernah ngeluarin uang buat sana, tapi ada jalannya. Dan itu yang bikin saya nggak selesai D3-nya 10 tahun baru. Iya. Terus itu Om Yayu, jadi ngajar itu di IKJ berapa lama tadi? Dari tahun di? Saya mulai ngajar betul di IKJ itu tahun 2004. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan saya ngerubah banyak hal. Misalnya gini, saya ngelihat kelas-kelas acting atau kelas apapun di luar itu deket. Saya nggak jauh ya, nggak mengevaluasi mahasiswa itu nggak jauh gitu. Ya kayak gini nih. Nah itu yang saya rubah.
di kelas saya ya. Iya. Saya rubah semuanya dekat, saya ngeliatin mereka, jadi saya ngajar jarak segini nih. Dan itu dalam rangka supaya mereka punya rasa percaya diri tubuhnya atau apanya gitu. Relax gitu ya. Saya kasih dialog, ucapin sekarang, rasain. Tapi saya ngamatinya segini. Jadi berasa banget, itu berasa lebih keras dari kamera. Iya, betul. Jadi kayak Nando saya ngajar tuh ya Langsung depan muka ya. Oke, acting semua. Karena saya ngeliat kelas itu emang kelas acting itu sedekat itu di luar, khusus teater ini ya. Iya. Padahal menurut saya nggak usah punya, memang harus punya tujuan, tapi maksudnya basicnya aja pelajarin betul, kencangin betul, dan mau membuka diri. Gitu, nanti kalau udah waktunya kelihatan, kita akan kelihatan kok. Kayak saya sendiri nggak punya mimpi bakal jadi ini. Dulu saya taat aja di teater gitu. Cuman memang saya nggak pernah ngebuka diri ketika ada orang ngajak, senior ya, atau pergaulan di KJ itu yang akan menentukan kita. Saya sudah keluar dari KJ. Betul. Karena saya bergaul ke sinema, tari, musik, seni rupa. Begitu selesai dari KJ, mereka yang punya posisi udah, ayo tuh asik tuh, ajak aja gitu. Nah ini yang kurang sekarang. Oh, gitu. Kurang bergaul. Mereka biasanya gitu juga misalnya anak geng. Iya gitu. Ini sinema mau ini, datang aja situ, Bang. Apa yang kurang? Bantuin. Iya. Gitu. Jadi ketika mereka udah selesai, yang di kepalanya udah ayo tuh. Iya, benar. Karena saling kenal. Iya. Jadi pergaulan itu yang menentukan sebenarnya. Itu. Jadi kalau bisa dibilang seniman-seniman di Jakarta saat ini nih ya, seniman-seniman muda sekarang ini berkembang yang saya ngomongin tadi tentang mahasiswa IKJ. Tapi di luaran kan ada festival ya. Betul. Ada festival teater, itu juga sangat bagus karena itu termasuk festival teater Jakarta kalau nggak salah ya. Dulu namanya festival teater remaja, tapi jadi dirubah sekarang jadi teater Jakarta gitu. Itu beberapa pernah sekali saya jadi juri gitu. Bagus itunya dan itu sampai sekarang ini. Cuman memang kalau yang saya lihat ya, kalau di zaman dulu kan ada blok-blokan itu. Betul. Kayak misalnya, nih gayanya Mas Arifin, ini gayanya Mas Putu, ini gayanya teater populer, ini gayanya teater koma. Semua masih ngikut-ngikut itu. Nggak ada yang berani keluar dari masaknya masing-masing untuk coba ketemuin yang lain gitu. Jadi begitu kita nonton sekarang, saya nonton, wah ini gayanya ini, Padahal itu yang harus, kalau pengen artinya kayak saya nih misalnya ya, atau teman-teman lain tuh pengen juga ke film atau pengen juga kita nggak boleh terlalu berkeras sama itu. Saya pernah ngobrol sama banyak casting director ya, itu teman-teman teater atau teman-teman di IKJ atau teman-teman itu mainnya bagus-bagus, penghayatannya bagus-bagus, kok nggak pernah di casting. Terus orang-orang castingnya bilang, susah om. Kenapa? Mereka kalau di casting tuh mesti gaya teater. Nah ini yang harus diituin. Oh itu ya. Sementara saya di luar itu ngelihat orang-orang teater, mereka main ya biasa aja. Ya, nggak ada. Memang ada stilisasi ketika mainin naskah-naskah klasik dengan bentuknya apa gitu. Tapi ya ngomongnya sederhana, nggak sampai wah ya gitu. Atau memang ada kesadaran, oh ini gayanya Brecht nih. Kalau di Jerman kan Brecht gitu. Tapi kita ngerti Brecht itu apa misalnya. Dia teater politik ya, yang beda sama Stanislavskian gitu yang pakai inner atau apa. Brecht enggak. Dia yang penting idenya nyampe gitu. Ini yang harus kita sadarin. Sehingga ketika kita terjun ke film, karena juga bidangnya bagus ya. Betul. Buat dapetin hal buat kita bisa hidup di teater gitu. Kayak saya sekarang misalnya, saya main film, tapi saya selalu sisihin itu, kami punya kelompok namanya Senadi di Mime atau kerja di PT. Setiap kita dapat uang, entah jadi
acting coach di film atau saya jadi aktor, itu disisihin buat kas grup. Jadi di suatu waktu nanti kita bikin teater, kita udah punya uang. Betul. Nah, seharusnya teman-teman teater di Jakarta juga begitu. Dia harus beradaptasi, karena acting itu kan, acting kata Mas Didi almarhum, actingnya acting. Mau teater, teater, sinematograf, apa film atau sinetron atau sekarang OTT ini ya, itu sama acting. Cuman kesadaran medianya, oh ini sekarang pakai kamera, oh saya harus gini. Nah ini yang teman-teman nggak pernah mau merubah, nggak sadar sama media. Oh ini sebesar ini nih, oh ini itu. Karena kita memang harus cari uang. Mohon maaf, bukan berarti bahwa kita di teater nggak bakal bisa hidup, nggak bisa. Saya udah ngalamin itu. Betul. Dan dari senior saya juga bilang, kita cari uang dulu yuk. Habis itu kita balik lagi ke teater. Dan memang kayak misalnya waktu saya masih di teater, almarhum Mas Sena, Mas Didi udah main film, mereka ngasih kontribusi keuangan. Mau bikin apa lagi yuk? Nih, modal dasarnya bikin teater. Kalau nggak jalan. Dulu dan menyedihkan sebetulnya. Kita mau berteater nggak ada uang. Betul. Dan sekarang beda lagi zamannya sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh konsumsinya cuma teh es manis dari pagi sampai malam, kita kenyang aja nggak? Tuhan maha sakti tuh. Nggak ada tuh yang kena mah gitu. Iya. Bubur kacang hijau kita makan, kita begadang sampai pagi, sehat-sehat aja gitu. Sekarang perutnya udah beda. Iya. Transportasinya juga udah mahal. Dulu murah banget. Kita bisa kayak misalnya kita mau mentas di gedung kesenian, kita masih mau ngangkat level ke gedung kesenian, ngangkat set pakai jalan kaki. Sekarang nggak bisa. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Nah makanya sekarang harus ada kesadaran bahwa bukannya mau ninggalin teater, tapi oke, kita harus cari uang di bidang lain buat itu, subsidi ke situ uangnya. Kayak apa yang kami lakukan sekarang itu. Ada uang, oke, nih. Ada keuangannya, yang ada yang itu, dan itu udah bertahun-tahun gitu. Kami bisa misalnya dulu sebelum pandemi sekali setahun kami ikut festival. Kalau kita nggak cari uang itu kita nggak bisa ikut festival itu. Betul. Kayak festival di Jerman, di Bratislava, di Austria. Berarti bisa dibilang orang teater ini ketika dia mencari kehidupan ke film dulu ya kalinya, Om? Nggak, itu yang kami tempuh. Itu yang saya dan almarhum masih di PT tempuh gitu. Betul. Kita cari uang. Ada beberapa sekarang aktor-aktor aktor-aktor di grup kami, saya dari Didi dan Regu kerja di PT itu ke film, coaching, jadi ini ada yang main, ada yang cuma melatih. Tapi kita punya kas gitu. Nah, menurut hemat saya teman-teman teater juga udah harus kayak gitu, karena kita nggak bisa berteater tanpa itu. Betul. Udah nggak kayak zaman dulu. Itu sih, itu. Zaman dulu masih ada support kali ya. Iya, memang idealisme kita memang, dan memang manusianya nggak terlalu banyak ya. Iya. Maksudnya nggak sepadat ini Jakarta gitu. Betul. Jalan kaki tuh masih belum ada gengsinya. Sekarang kan, jalan tuh perasaan jauh banget dari rumah saya di Kayu Putih misalnya di Jakarta Timur, buat ke tim itu nggak terlalu jauh. Sekarang rasanya jauh banget. Jauh banget, betul. Itu dia, Om. Kayak misalnya dulu ya, maaf ya. Kalau dulu itu ada yang meninggal ya, kita datang. Kalau sekarang nih ada teman meninggal, anjir, kenapa sih dia harus meninggal ya? Kita harus jauh, kayaknya macet banget buat ke dan nggak pernah lihat ke pemakaman, nggak telat gitu. Iya, pasti telat. Dulu tuh kita masih bisa ini, sekarang ini nih cuma intermezzo, tapi kayak begitu loh situasinya gitu. Ngomongin tentang seni itu kan biasanya seniman tuh idealis ya, Om. Iya. Jadi kalau menurut Om Yayu lebih gimana tuh? Harus memilih idealis sebagai senimannya atau berpikir realita tuh kalau Om Yayu sendiri? Sekarang udah harus realita, karena ini harus menghidupi. Ini harus menghidupi itu, tujuan itu. Betul. Dan banyak sekali yang melakukan itu. Sama juga kayak misalnya, ini saya baru ikutin podcastnya siapa gitu, saya lihat Mas Adian Apitupulu ya. Oh iya. Tokoh pergerakan 98 gitu. Dia masuk sekarang ke pemerintahan, masuk ke DPR buat
buat ketujuannya dia, cita-citanya. Sama juga beberapa orang dari kami juga gitu. Nggak mungkin bertahan di situ. Iya. Bukannya ngeledek itu, tapi kita harus realistis. Dulu saya nggak bisa terima itu. Saya protes sama almarhum Mas Sena. Iya. Tapi disadari sama Mas Didi bahwa enggak, kita harus ada keseimbangan. Kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Betul. Itu dia tuh. Terkadang kan yang buat seniman itu tidak berkembang karena dia berpikir di idealisnya aja. Iya, enggak. Saya orang idealis. Cuman sekarang gini, harus ada kesadaran bahwa kita harus realistis gitu. Betul. Harus, karena nggak mungkin lagi orang datang saya tahu dia ngeluarin uang ya gila ya, atau kok belum datang dia nggak ada uang buat ke tempat latihan gitu. Ya kita harus pikirin apa yang dimakan di tempat latihan. Kita harus pikirin gitu. Kalau dulu bawa diri masing-masing ya, buat tujuan. Sekarang nggak, persoalan orang beda-beda. Betul. Itu, dan ya itu ya kesadaran itu yang harus itu. Tapi kebanggaan sebagai orang teater setiap mentas luar biasa. Kita bisa latihan berbulan-bulan, dan cuman sayangnya memang banyak yang depresi. Saya ngalamin itu juga, ngalamin depresi. Kita latihan 6 bulan, 3 bulan, mentas cuman semalam. Sesudah itu kita udah, aduh. Kalau dulu ya, kita latihan nih berbulan-bulan, main cuman semalam atau 2 malam, paling lama 2 malam. 2 malam ya. Biasanya. Kita hari keduanya itu kita sudah sibuk nyari media apa nih yang nulis nih, apa kritikannya. Sekarang nggak ada yang nulis, nggak ada apa. Iya. Jadi udah paling nikmatin diri sendiri, dokumentasi masukin Instagram apa. Iya. Nah ini yang poin paling penting nih. Apa sih harapan Om Yayu nih buat para seniman-seniman yang ada di Indonesia khususnya? Gini, kalau saya kan gini, kalau saya berangkatnya dari acting. Ketika almarhum bilang acting itu harus dilakukan dengan sadar. Dan kalau ingin terlibat dalam adegan, maka terlibatlah dalam hidup ini dengan sadar. Dan memang orang teater atau orang apapun sadar, karena orang Indonesia jarang sekali sadar. Sadar. Kayak maaf, saya orang Muslim. Sholat aja kadang-kadang, anjir ini udah rakaat kedua apa ketiga ya? Itu nandain kita nggak sadar. Gitu. Sadar itu penting banget, karena dalam keadaan sadarlah kita bisa belajar. Termasuk sadar bahwa ini nggak masuk akal nih. Kita harus cari cara. Betul. Kayak misalnya kita mau berteater nih, ini harus ada uangnya dulu. Atau kita kumpul-kumpulnya dulu tapi uangnya nyusul, ya nggak apa-apa juga. Tapi sadar gitu. Dan mau ngebuka diri dan disiplin sama itu. Disiplin. Itu sih. Terakhir Om Yayu buat ini, mungkin ada yang Om Yayu ingin sampaikan buat pemerintah atau buat orang-orang yang mencintai seni mungkin, yang intinya ajakan Om Yayu untuk terus mensupport, terus mempunyai rasa kalau emang dunia ini tanpa seni kan kurang pas gitu kan. Kan kalau dalam bahasa Inggris kan gitu kan, earth without art is ya kan. Nah mungkin apa tuh yang mau Om Yayu sampaikan? Malah ada ungkapan ekstrim dari orang-orang zaman dulu ya, di barat itu. Bagus teater tanpa negara daripada negara tanpa teater. Itu kan kenceng banget. Betul. Atau bisa lebih bagus negara tanpa kesenian. Lebih bagus kesenian tanpa negara daripada negara tanpa kesenian. Itu kan kencengnya gitu. Nah di barat aja itu subsidinya selalu ada, subsidi pemerintah, kesadaran itu. Nah ini yang nggak ada. Cara subsidinya teater, saya nanya-nanya, gimana sih? Mereka berteater, misalnya kapasitas gedungnya tuh 100 taruh 100. Yang datang cuman 3 orang, sisa itu dibayarin sama pemerintah. Tetap dibayar. Itu subsidinya, cara mensubsidi itu. Itu salah satu cara tuh ya. Jadi berapa sih misalnya gedung teater besar, dia ada hampir 1000 ya. Betul. Yang datang cuma 300, ya pemerintah harus tanggung jawab sama itu. Jadi ada rasa memiliki gitu ya. Nah, itu bentuk subsidinya terhadap
terhadap teater itu, nonton itu. Nah, maupun bidang lain. Kalau di film kan udah mulai ada subsidi juga tuh ya. Tapi di teater itu yang belum. Dan yang paling berat lagi adalah pajak tontonan itu tinggi banget. Saya nggak tahu dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, mau di bioskop, mau apa itu pajak hiburan itu yang saya nggak tahu kalau itu direvisi buat itu bantuannya luar biasa banget. Betul. Ya. Mungkin bisa justru minat orang untuk datang menonton pertunjukan lebih besar gitu besar, dan kemudian penggiatnya juga merasa beban itu karena kayak misalnya bagi hasil ya akan sedikit karena pajaknya lebih tinggi daripada apa yang dibagi. Gitu sih. Siap. Dan ya nggak apa-apa kritik ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Kita terbuka. Dan baru sadar sekarang ternyata pajak itu ya kita ngarepin, kita ngebantu itu supaya mereka mereka enak ya. Kita masih naik setengah mati buat ternyata buat hidupin mereka. Nah ini kesadaran itu yang harus ditulis. Betul. Jadi adanya kesadaran untuk membangun seni ini ya. Iya, pajak tontonan itu kalau bisa dikurangin gitu sehingga kita bisa hidup. Jadi orang ya udah kita mentas aja lagi karena pasti dapatnya banyak gitu. Karena kalau cuma buat datengin penonton, insya Allah kita bisa dengan banyaknya media sosial sekarang ini buat promo. Tapi persoalannya tiketnya jadi mahal banget. Betul. Dan begitu dipotong kebanyakan buat pajak dibanding apa kita bagi. Itu ternyata saya juga baru tahu tuh Om. Iya, pajak. Saya sering nonton tuh yang acara rokok tuh kan suka ngadain Jarum Super tuh ya kan. Dan pajaknya sama antara maaf ya, mungkin saya salah ya. Pajak nonton teater sama pajak di nightclub sama pajaknya. Iya. Itu makanya. Padahal di sini ini ya itulah. Kalau misalnya harganya mahal tapi mungkin untuk kemajuan senimannya sih aku ngedukung gitu ya. Cuman terkadang memang ya yang kita sadari adalah biasanya banyak potongan-potongan di lainnya tuh, di luarnya tuh. Itu sih. Oke, siap Om Yayu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Saya juga terima kasih. Lagi sehat-sehat Om Yayu. Saya juga mau sekali ikut podcast ini karena ini pemerintah Jakarta Pusat. Mau banget saya. Itu penting banget ini. Karena saya nggak tahu, mudah-mudahan di 4 daerah wilayah lainnya juga punya gini nih, karena pasti menarik nih, punya perhatian yang bagus buat ini ya, buat orang-orang di Jakarta Pusat. Dan kita di Jakarta Pusat sangat senang karena IKJ adalah ada di situ. Pusat. Iya betul. Dan kayaknya kita harus terus iya. Untuk ke depan nih mungkin ada proyek apalagi dengan IKJ. Iya betul. Ini buat ini. Oke juga ya, saya mau lah. Gitu. Oke. Penting banget. Ya. Siap, terima kasih Om Yayu atas waktunya. Soeb Jakpus itu tadi. Kalian harus dengerin obrolan saya sama Om Yayu, karena banyak ilmu yang kalian bakal dapet, banyak banyak rasa yang kalian pasti ingin tahu ke depannya apa itu seniman, apa itu teater, apa itu film. Kalian pasti akan penasaran karena satu hal yang tadi aku ambil dari kesimpulan dari Om Yayu adalah kita untuk mempelajari segala hal kita tidak cukup hanya untuk melihat, tapi juga harus mendengar. Itu dia, terima kasih Soeb Jakpus, sampai ketemu di next episode. Bye.